Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ftah lana futuhal arifin wa ja'alna minal fuqaha'il amilin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita bersama kitab Safinatun Najah, dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang as-saum atau puasa. Ya. As-saum, ada beberapa penjelasan yang insyaallah akan kita jelaskan terkait pembahasan puasa ini. Ya, di antaranya adalah yang pertama ta'rifus saum, atau apa pengertian dari puasa tersebut. Apa yang dimaksudkan dengan puasa, atau haddus saum. Ta'rifus saum, pengertian puasa. Puasa kalau misalkan dilihat dari segi bahasa maka maknanya adalah al-imsak, atau menahan diri, ya, dari apapun itu, baik dari makanan atau minuman atau bahkan dari pembicaraan atau ucapan, itu juga termasuk di dalam saum, puasa menurut bahasa. Seperti yang pernah dikatakan oleh Sayyidatina Maryam ketika Sayyidati Maryam sudah mengandung Nabiullah Isa alaihissalam, kemudian yang menimbulkan polemik saat itu di antara masyarakat dan bertanya dari mana kehamilan Siti Maryam ini. Kemudian Siti Maryam berkata dan bernazar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengatakan ini nazar tulir rahmani sauma, aku berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saum, untuk berpuasa. Artinya di sini menahan diri dari ucapan, ya. Adapun pengertian puasa dari segi syariat atau istilah para fuqaha, para ahli fikih, maka puasa itu diartikan sebagai al-imsaku anil mufattirat. Satu, yakni menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Maka nanti insya Allah kita akan membahas apa saja yang bisa membatalkan puasa. Kemudian min tulu'il fajr, ini poin keduanya. Jadi yang poin pertama adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kemudian yang kedua adalah dari terbitnya fajar, ya, dari terbitnya fajar shadiq atau masuknya waktu subuh, ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari, ya, yang ditandakan dengan masuknya waktu maghrib. Jadi ini adalah pengertian puasa, menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, yakni yang disebut juga dengan mufattirat, dari terbitnya fajar shadiq waktu subuh sampai nanti tulu' asyams, yakni terbenamnya matahari di sebelah barat. Adapun dalil puasa maka ada banyak, diantaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang sangat masyhur, yang sering kita dengar di bulan Ramadan, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya, kenapa di sini dikatakan di bulan Ramadan? Karena pada ayat setelah ayat ini dikatakan ayyamam ma'dudat, di hari-hari yang terhitung. yakni di bulan hari-hari di bulan Ramadan, yang terkadang jumlah harinya kadang 29 hari atau juga kadang-kadang 30 hari. Ya, ini nanti kembali ke ru'yatul hilalnya atau isbat bulan puasa dan bulan Syawalnya. Kemudian juga di dalam hadis yang sahih yang lafaznya adalah bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama adalah syahadat alla ilaha illallah, sampai kemudian sabda Nabi Muhammad SAW mengatakan wasaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Kemudian pertanyaan, adapun poin kedua adalah tadi yang pertama pengertian puasa, kemudian yang kedua dalil puasa, yang ketiga kapan diwajibkan puasa. Maka jawabannya adalah puasa diwajibkan pada tahun kedua setelah hijrah. Ini hikmahnya adalah supaya kaum muslimin ini sudah memang bersiap diri untuk menjalankan ibadah-ibadah yang memang cenderung menyusahkan bagi tubuh kita, ya.
memerlukan kekuatan untuk menjalankannya. Maka puasa salah satu hikmah diwajibkan puasa pada tahun kedua Hijriyah, tidak di awal-awal diutusnya Nabi Muhammad SAW, adalah supaya umat Islam lebih siap untuk menjalankan puasa yang membutuhkan mental, membutuhkan energi lebih untuk menjalankannya. Kemudian bagi siapa diwajibkan puasa? Ini juga penting untuk diketahui. Maka puasa diwajibkan atau dikenal juga ini dengan syaratul wujub atau syurutul wujub. Syarat diwajibkan berpuasa. Puasa wajib bagi mereka yang muslim. Satu, jadi tidak sah puasanya orang yang non muslim. Ya, karena syarat wajib puasa atau tidak diwajibkan berpuasa bagi non muslim. Karena syarat wajib puasa adalah seseorang itu beragama Islam. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah balik atau dewasa. Dewasa menurut syariat dengan 3 tanda yang pernah kita jelaskan. Ada tanda, dari ketiga tanda ini ada 2 tanda yang dialami oleh anak laki-laki dan perempuan. Ada 1 tanda yang khusus hanya dialami oleh anak perempuan. Ini tanda balik. Tanda balik yang dialami oleh anak laki-laki dan perempuan yaitu 1, anak yang sudah berumur 7 tahun, anak yang sudah berumur 9 tahun kemudian mengeluarkan cairan yang dinamakan dengan cairan sperma atau mani. Kemudian yang kedua, anak tersebut mungkin tidak mengalami imna atau tidak mengeluarkan cairan mani, tapi dia terus sehingga nanti umurnya sampai ke tahun yang ke-15 atau artinya umurnya sudah cukup menjadi 15 tahun, maka dia juga dihukumi sebagai anak yang balik. Ini berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Adapun tanda balik yang ketiga hanya dialami oleh anak perempuan, yaitu keluarnya darah haid setelah umur anak sempurna menjadi 9 tahun. Ya, 9 tahun terhitung dengan tahun Hijriyah. Ya, taib. Kemudian itu balik. Kemudian yang ketiga adalah al-aqil. Seorang yang diwajibkan puasa itu harus berakal. Artinya apa? Orang yang, mohon maaf, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian yang keempat adalah as-sahih atau dia sehat, punya kekuatan, atau di dalam istilah lain juga kadang-kadang ulama melafazkan kata sahih ini dengan al-qadir atau punya kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa. Maka dengan syarat yang keempat ini maka tidak diwajibkan bagi mereka yang sakit untuk menjalankan puasa. Sakit di sini seperti apa? Sakit orang yang sakit kemudian diperbolehkan untuk tidak menjalankan ibadah puasa adalah orang yang sakit seperti sakitnya mereka yang diperbolehkan untuk bertayamum, yakni sakit yang kira-kira jikalau dia berpuasa akan berefek pada kesehatan tubuhnya, yakni kesehatan tubuhnya misalkan dalam hal penyembuhan bisa telat penyembuhannya atau bisa menghilangkan manfaatu udwin, menghilangkan fungsi dari salah satu anggota tubuhnya, atau misalkan memperpanjang masa sakitnya. Nah, maka sakit-sakit yang seperti ini diperbolehkan untuk mereka yang terkena penyakit seperti itu, diperbolehkan untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Juga masuk di dalamnya Syekh Al-Kabir, orang tua yang sudah berumur sehingga tidak mampu lagi menjalankan ibadah puasa. Masuk juga di dalam kategori sakit adalah wanita hamil dan menyusui yang tidak mampu, jikalau dia berpuasa dikhawatirkan akan berefek pada kesehatan tubuhnya sendiri atau berefek pada kesehatan bayinya. Seperti itu. Allah Ta'ala alam. Kemudian yang kelima syaratnya adalah suci dari hadas haid dan nifas. Artinya wanita haid dan wanita nifas tidak diwajibkan, bahkan diharamkan untuk berpuasa. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya yaitu furudus shaum, rukun berpuasa. Rukun berpuasa hanya ada 2. Yang pertama rukunnya adalah niat, kemudian yang kedua tarkul
mufattirat, meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ya, ini yang disebut dengan tarkul mufattirat. Ada yang menambahkan rukun puasa yang ketiga, yakni orang yang berpuasa itu sendiri. Kenapa? Karena ketika kita beribadah maka dibutuhkan hal-hal yang sifatnya visual, bisa dilihat sehingga kita terlihat atau kita bisa diketahui sedang melaksanakan ibadah. Sedangkan puasa ini seseorang tidak mungkin bisa diketahui sedang berpuasa kecuali memang dia memberitahukan bahwasanya dirinya sedang berpuasa. Maka sebagian ulama memasukkan as-shaim atau orang yang sedang menjalankan puasa sebagai rukun ketiga daripada menjalankan puasa. Niat di dalam berpuasa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama niat di dalam berpuasa, yakni puasanya puasa wajib. Kemudian yang kedua ada niat untuk menjalankan puasa sunnah, ya. Nah, adapun hukum dari kedua niat ini, kalau misalkan niatnya untuk menjalankan puasa wajib maka hukumnya adalah wajib. Nah, puasa wajib itu ada apa saja? Yang pertama ada puasa Ramadan. Kemudian yang kedua ada puasa qadha atau mengganti puasa yang ada di bulan Ramadan, mungkin karena puasanya bolong sehingga diganti, ini juga hukumnya wajib dan niatnya juga wajib. Kemudian ada yang dikenal dengan puasa kafarat, ya, puasa menebus ya kesalahan. Kemudian ada juga puasa nazar atau seorang yang sudah mewajibkan dirinya untuk puasa, misalkan dia mengatakan demi Allah saya berjanji kalau misalkan lulus ujian maka akan berpuasa 1 hari misalkan. Maka puasa yang 1 hari itu bagi dia dihukumi sebagai puasa yang wajib untuk dilakukan. Maka niat pada puasa-puasa ini yang 4 ini adalah hukumnya wajib. Adapun niat pada puasa sunnah maka hukumnya juga sunnah. Adapun efek daripada kedua niat ini, kalau misalkan niat pada puasa wajib, maka satu dia diharuskan berniat pada malam harinya atau tabiitun niyah. Ini yang kedua, yang pertama. Kemudian yang kedua efeknya, kalau misalkan berpuasanya puasa wajib niatnya tidak pada malam harinya, maka bisa berefek pada puasanya yang tidak sah. Ya, jadi tidak sah berniat puasa wajib selain di malam harinya. Misalkan dia berniat, Masya Allah lupa, ada orang yang lupa, kadang-kadang lupa niat, sudah masuk waktu subuh baru dia ingat saya mau puasa wajib, maka puasanya tidak sah atau dianggap batal. Ya. Kemudian sedangkan niat pada puasa sunnah maka tidak berefek. Ya. Misalkan dia, maksudnya adalah dia tidak ada efek misalkan ketika niat ini diletakkan di siang harinya, maka puasanya tetap sah asalkan dia belum mendatangi atau melakukan sesuatu yang sifatnya mufattirat, bisa membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga nanti terbenamnya matahari. Kemudian rukun yang kedua tadi kita katakan adalah al-mufattirat, hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu ada 7. Yang pertama, kullu ainin wasala ilal jawfi min manfadhin maftuh, ya. Kullu ainin wasala ilal jawfi min manfadhin maftuh. Yani setiap ain maksudnya adalah sesuatu yang bisa diraba, kemudian masuk wasala ilal jauh, masuk ke dalam rongga. Rongga ini ada 5. Ya, rongga yang dikatakan rongga di dalam tubuh, yang kalau misalkan ada ain, ada sesuatu yang sifatnya hissi bisa dipegang, itu masuk ke dalam rongga tersebut, maka puasanya batal. Kemudian min manfazin maftuh, sesuatu yang masuk itu harus melalui manfaz atau lubang yang terbuka. Jadi di sini ada manfaz maftuh, ada manfaz muglak. Ya, manfaz atau lubang yang terbuka, ada lubang yang tertutup. Yang membatalkan puasa hanya sesuatu yang masuk ke dalam rongga melalui lubang yang terbuka. Adapun sesuatu yang masuk melalui ke dalam rongga melalui lubang yang tertutup, maka itu tidak membatalkan puasa. Taib. Kita bahas al-jauf. Ada kata jauf di sini, yakni rongga. Rongga ada 5. Yang pertama ada yang dikenal dengan rongga roksun atau rongga kepala. Sesuatu yang masuk dari lubang yang terbuka kemudian masuk ke dalam rongga kepala, maka itu bisa membatalkan
puasa. Misalkan dia istinsyak, ini lubang hidung, ini kan lubang yang terbuka. Dia berwudu kemudian melakukan istinsyak yang berlebihan, memasukkan air, menghirup air ke dalam hidungnya dengan cara yang berlebihan sehingga terasa air itu masuk ke dalam rongga kepalanya. Maka ini bisa membatalkan puasa di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian rongga yang kedua ada rongga telinga. Ya, ini hati-hati bagi teman-teman yang berenangnya agak lama sehingga ada air yang masuk ke dalam rongga telinganya, bagian dalam telinganya, maka ini juga bisa membatalkan puasa. Kemudian ada rongga perut, ya, sesuatu yang masuk ke dalam perut melalui jalan yang lubang yang terbuka juga ini bisa membatalkan puasa sebagaimana yang dikenal secara umum. Kemudian ada rongga kantong kemih. Nah, ini juga bisa membatalkan puasa. Kemudian ada yang disebut dengan rongga dubur. Ya, ini khusus teman-teman yang afallahu anna, yang terkena penyakit wasir, itu biasanya ada obat yang dimasukkan melalui dubur. Ya, ini juga bisa membatalkan puasa. Adapun manfas munfatih, manfas atau lubang itu kategorinya ada dua. Ada lubang yang terbuka dan ada yang tertutup. Lubang yang terbuka diantaranya adalah lubang telinga, sesuatu yang masuk melalui lubang telinga, maka itu kemudian masuk ke dalam rongganya, itu bisa membatalkan puasa. Lubang hidung juga termasuk manfaz maftuh. Kemudian kubul dan dubur juga termasuk manfaz maftuh. Ada lubang yang tidak terbuka, contohnya mata. Jadi misalkan ada teman-teman yang terkena iritasi mata, kemudian meneteskan obat tetes mata ke dalam matanya, kemudian Masya Allah terasa obat itu di lidah, sampai di lidah, maka ini tidak tidak membatalkan puasa meskipun sesuatu itu masuk ke dalam rongga kepalanya atau bahkan masuk sehingga terasa di lidahnya. Karena kenapa? Karena mata ini tidak termasuk rongga, tidak termasuk lubang yang terbuka, atau dia termasuk lubang yang tertutup. Adapun seperti juga lubang yang tertutup itu ada pori-pori. Nah, pori-pori ini juga masuknya lubang yang tertutup. Ya, jadi misalkan ada teman-teman yang berenang, kemudian Masya Allah tiba-tiba terasa kenyang, ya, karena mungkin masuk dari pori-porinya air sehingga lebih segar, maka ini juga tidak membatalkan puasa kalau misalkan, kecuali kalau misalkan dia berenang kemudian di dalam airnya minum air, ya, karena masuk ke dari lubang yang terbuka dari mulutnya, masuk ke dalam perutnya. Kemudian jadi nanti ada pertanyaan bagaimana hukum suntikan, ya, hukum suntikan. Maka dikatakan oleh para ulama mazhab Asy-Syafi'i, mereka yang menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuhnya melalui rongga yang tertutup seperti pori-pori tadi, itu menurut ulama mazhab Asy-Syafi'i, dan ini insya Allah yang muktamad tidak membatalkan puasa, meskipun ada pendapat yang lain yang mengatakan yang memberikan penjelasan lebih kalau misalkan suntikan tersebut sifatnya mughadzi atau memberikan gizi, penyuntikan gizi atau tidak, itu juga menjadi latar belakang apakah puasa itu batal atau tidak. Ini di sebagian pendapat. Tapi pada dasarnya maka kita katakan bahwasanya sesuatu yang masuk melalui manfas yang tidak maftuh atau manfas lubang yang tidak terbuka, maka itu tidak membatalkan puasa. Di antaranya suntikan, baik suntikan itu memberikan gizi atau hanya sekedar obat atau seperti anestesi misalkan, itu tidak membatalkan puasa. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pembatal puasa yang pertama tadi sesuatu yang masuk melalui lubang yang terbuka ke dalam rongga yang tadi ada 5. Kemudian yang kedua at-taqayyu amdan, mereka yang sengaja muntah. Misalkan Masya Allah makan sesuatu, ternyata sesuatu itu hukumnya syubhat, ya, dia nggak tahu oh ini halal apa haram, akhirnya apa, dia masukkan ya, dengan makan dia sebenarnya sudah membatalkan puasa. Atau misalkan ya, makan sahurnya dengan sesuatu yang hukumnya dia belum tahu halal apa haram makan sahur, sehingga nanti setelah subuh akhirnya dia merasa ragu apakah sahur saya tadi menggunakan makanan yang halal atau haram, maka dia memasukkan tangannya sehingga muntah. Maka ini termasuk ke dalam hal-hal yang bisa membatalkan puasa karena dia sengaja memuntahkan sesuatu tersebut meskipun dengan alasan yang benar, yakni tadi mengeluarkan sesuatu yang dia belum tahu
hukumnya halal atau haram atau syubhat, ya seperti itu. Ini hadis poin kedua ini berdasarkan hadis yang berbunyi man zara'ahul qai fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'. Barang siapa yang muntah, ya muntahnya normal, tidak dipaksakan, maka tidak harus mengqada' puasanya, tidak harus mengganti puasanya. Sedangkan mereka yang sengaja muntah, ya memuntahkan diri, maka itu puasanya dianggap batal. Kemudian yang ketiga adalah al-jima' atau berhubungan suami istri. Ini juga bisa membatalkan puasa. Orang yang batal puasanya gara-gara jima', maka ada 3 poin yang menjadi catatannya. Yang pertama, orang yang batal puasanya dikarenakan jima' berhubungan suami istri, maka batal puasanya 1. Yang kedua, dia wajib mengqadha'nya. Yang ketiga, dia berdosa. Yang keempat, dia harus menjalankan salah satu harus menjalankan kafarah, ya, dengan 3 levelnya. Kalau misalkan dia harus membayar orang yang membatalkan puasanya dengan cara berjima, maka dia harus membayar kafarah. Yang pertama, dia harus membebaskan budak. Kalau misalkan tidak ada budak, maka turun levelnya menjadi puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Kalau misalkan tidak mampu juga, maka harus membayar kafarah dengan memberikan 60 orang yang tidak mampu, memberikan makan 60 fakir miskin, masing-masing fakir miskin dengan takaran 1 mud atau sekitar 700 gram, ya, seperti itu, makanan pokok, beras. Kemudian yang keempat yang bisa membatalkan puasa adalah alistimna, yakni mengeluarkan mani secara sengaja, alistimna, ya, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah al-haidhu wan nifas. Membatalkan puasa juga termasuk pembatal puasa adalah keluarnya darah haid dan nifas. Kemudian yang keenam al-junun, misalkan masya Allah dia tiba-tiba gila, maka pada saat itu juga puasanya batal. Pada sahur, di waktu sahur dia masih masya Allah alhamdulillah waras, kemudian tiba-tiba terganggu jiwanya sehingga dia termasuk dalam kategori ODGJ, maka dia puasanya saat itu batal. Berbeda kondisinya kalau misalkan sejak sahur dia belum makan, kemudian kondisinya masih dalam gangguan jiwa, tiba-tiba sadar di tengah-tengah hari bulan Ramadan, dia sadar, kemudian tidak makan apapun, tidak mengkonsumsi apapun, kemudian setelah itu terganggu lagi kejiwaannya sehingga nanti sampai tertenggelam matahari masih dalam kondisinya yang ODGJ tadi, maka ini juga bisa dikatakan puasanya sah. Karena apa? Karena berbeda kondisi. Yang pertama tadi, yang pertama waras, ya, di awal waktu dia waras, kemudian tiba-tiba gila. Nah, karena gangguan kejiwaannya ini bisa membatalkan puasa meskipun nanti setelahnya dia waras lagi. Karena di situ ada tersisipi kata al-junun atau gangguan jiwa. Yang ketujuh adalah pembatal puasa ar-riddah, yakni keluar dari agama Islam. Nah, kemudian setelah pembahasan tentang rukun puasa, maka perlu diketahui waktu-waktu yang di situ kita tidak boleh berpuasa. Ya, ada 5 waktu yang kita tidak boleh berpuasa padanya. Yang pertama, pada hari Idul Fitri, ini haram hukumnya untuk berpuasa. Yang kedua, hari Idul Adha, ini juga tidak boleh berpuasa. Hari Idul Fitri itu pada tanggal 1 Syawal. Kemudian hari Idul Adha itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga, puasa pada hari Tasyrik, 3 hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian Yaumus Syak. Yaumus Syak itu adalah hari ke-30 bulan Sya'ban. Kenapa kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa di situ? Karena pada hari itu belum jelas apakah ini bulan Ramadan ataupun masih di bulan Sya'ban. Maka para ulama mengatakan bahwasanya hari pada Yaumus Syak, hari yang di situ tidak ada keyakinan atau masih ada keraguan-raguan bahwasanya itu bukan bulan Ramadan, maka kita dilarang untuk menjalankan puasa. Kemudian yang keenam, juga diharamkan berpuasa pada
nisful akhir, setengah terakhir bulan Sya'ban, dari tanggal 16 sampai nanti akhir bulan Sya'ban itu diharamkan untuk berpuasa. Boleh berpuasa pada setengah terakhir bulan Sya'ban dengan syarat yang pertama, dia puasanya tadi untuk mengqadha, mengganti puasa Ramadan yang lalu, baru boleh berpuasa pada setengah kedua bulan Sya'ban. Yang kedua, dia pernah berpuasa nazar, wajib ya. Kemudian yang ketiga, ini sebenarnya 2 dan 3 ini bisa dimasukkan menjadi satu ya. Yang ketiga adalah puasanya puasa adat. Dia memang sudah mempunyai kebiasaan berpuasa. Misalkan sejak awal bulan Sya'ban dia sudah punya puasa Daud, sehingga nanti di akhir bulan Sya'ban dia pun masih boleh menjalankan puasa Daudnya. Atau dia punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Nah, Senin Kemis yang ketiga dan keempat di bulan Sya'ban dia tetap boleh menjalankan puasa di bulan Sya'ban tersebut. Kemudian juga penting untuk membahas terkait puasa, penting untuk membahas orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa tadi. Ya, ini berarti terkait dengan syarat yang keempat, yakni as-shahih. Seorang itu diwajibkan untuk berpuasa kalau dia sehat, kalau dia mempunyai kemampuan untuk berpuasa. Nah, adapun orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah yang pertama, al-marid yurja lahus syifa. Orang yang sakit dan sakitnya ini punya efek, kalau misalkan dia berpuasa, maka puasa tersebut berefek pada kesehatan tubuhnya. Meskipun yang pertama tadi sakit dan sakitnya yurja bur'uhu, diharapkan untuk kesembuhannya, masih bisa sembuh, ada kemungkinan untuk sembuh. Ini yang pertama. Yang kedua, al-maridu alladzi la yurja shifa'uhu atau la yurja bur'uhu. Orang yang sakit tapi tidak ada kesempatan untuk sembuh atau sedikit harapan untuk sembuh, bahkan diponis oleh dokter bahwasanya penyakitnya tidak mungkin sembuh. Ini juga boleh. Jadi ada 2 kategori orang sakit. Yang pertama, yurja bur'uhu, ada harapan untuk sembuh. Yang kedua, tidak ada harapan untuk sembuh. Ini kedua-duanya masuk ke dalam kategori orang yang diperbolehkan untuk tidak menjalankan puasa Ramadan. Yang ketiga, haid wan nufasa, orang yang haid dan nifas, tadi juga sudah kita bahas. Kemudian yang keempat, al-musafir, orang yang mengadakan perjalanan. Ini juga ada syarat-syaratnya. Safar apa? Orang yang musafir yang seperti apa yang diperbolehkan untuk tidak menjalankan puasa? Maka jawabannya adalah orang yang safar, kemudian safarnya tersebut seperti syak, yakni masyakoh, di situ terdapat masyakoh. Kemudian safarnya harus dimulai sejak sebelum subuh, ya, sejak sebelum subuh. Adapun mereka yang safar musafir tapi safarnya setelah subuh, maka dia tidak mendapatkan rukhsah ini, tidak mendapatkan rukhsah untuk tidak menjalankan puasa di bulan Ramadan. Ya, baik. Kemudian yang kelima adalah al-hamil wal murdi'. Ini orang yang hamil dan menyusui tadi. Baik, kita kembali ke al-marid la yurja, orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh. Nah, di sini masuk juga Syekhul Kabir tadi yang tadi kita katakan ya. Syekhul Kabir, orang tua yang sudah berumur ya, sehingga tidak mampu lagi untuk menjalankan ibadah puasa. Taib. Kemudian kita masuk ke pembahasan, kita kembali lagi ke pembahasan al-jima tadi. Al-jima. Tadi kita katakan orang yang batal puasanya dikarenakan hubungan suami istri, maka ada beberapa konsekuensi untuk dia. Yang pertama tentunya dia berdosa. Yang kedua, rusak puasanya, batal puasanya. Yang ketiga, dia wajib imsak. Dia tetap wajib menahan dirinya dari pembuka puasa. Tidak boleh makan dan minum sampai nanti waktunya berbuka puasa. Tetap tidak boleh. Kemudian yang keempat, harus mengganti puasanya. Kemudian yang kelima tadi, harus membayar kafarah. Kemudian yang keenam, dia ditakzir. Ada hukuman takzir yang nanti diserahkan kepada hakim atau kepada
orang yang memegang mas'uliyah di daerah tersebut. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.